I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Kan praktikum atau demonstrasi untuk tindakan lab, yaitu pemasangan nasogastrik tube ya. Nasogastrik tube itu apa? Nasogastrik tube itu adalah memasang ya selang ke dalam gaster. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ada itu ya, nggak ada apa namanya hand sanitizer ya. Di IGD tolong ambilkan pacar hand sanitizer. Ya, benar. Oke, untuk NGT itu adalah kepanjangannya adalah nasogastrik tube atau selang yang dimasukkan melalui hidung ke dalam gaster atau lambung ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah sebenarnya tujuan ini itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah untuk diagnostik, artinya kita membutuhkan cairan lambung untuk dibutuhkan apa? Sampelnya itu untuk diperiksa ya. Misalnya apakah kadar HCl-nya itu meningkat atau di situ apakah ada bakteri dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bertujuan untuk memberikan makan atau feeding ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa pasien itu yang membutuhkan nutrisi parenteral. Nah, parenteral itu adalah enteral ya. Enteral itu adalah melalui ini selang ini ya. Jadi ada beberapa pasien yang misalnya pasien yang disfagia, dia tidak bisa menelan ya, atau tidak bisa gangguan pada saraf telannya seperti pasien stroke atau pada pasien yang tidak sadar ya, sehingga pasien ini harus tetap difungsikan sistem pencernaannya dengan memberi makan melalui nasogastrik tube ya. Yang ketiga adalah dekompresi lambung atau mengeluarkan cairan lambung atau biasanya disebut sebagai bilas lambung ya. Kalau dekompresi lambung itu pada pasien-pasien yang mengalami obstruktif ileus atau dia itu ususnya itu buntu ya. Jadi makanan yang masuk itu tidak bisa dicerna melalui usus, jadi dia itu ngumpul, artinya itu numpuk di dalam gasternya sehingga dia harus dikeluarkan. Itu namanya adalah dekompresi lambung. Atau bisa juga dengan kalau bilas lambung, beda ya. Bilas lambung dengan dekompresi lambung itu beda. Kalau dekompresi lambung itu dia mengeluarkan cairan atau sisa makanan yang ada di lambung karena ileus obstruktif ya. Kalau bilas lambung itu artinya kita itu mengeluarkan cairan yang ada di dalam lambung karena intoksikasi. Misalnya dia itu tidak sengaja minum baygon atau pembersih cairan pembersih lantai kayak gitu ya. Jadi pada kasus demikian itu namanya adalah bilas lambung ya itu. Jadi ada beberapa tujuan atau indikasi untuk pemasangan nasogastrik tube. Nah, pada beberapa kasus tertentu itu tidak boleh dipasang nasogastrik tube ya.
yaitu atau kontraindikasinya itu pada pasien yang mengalami fraktur basis kranii. Jadi dia itu mengalami fraktur pada basis tengkoraknya. Ya, itu tidak boleh karena dia akan dilewati oleh selang. Nah, itu nanti menambah perdarahan pada basis kraniinya. Atau pada pasien yang mengalami fraktur maxillofacialis. Jadi dia itu mengalami fraktur pada area hidung. Nah, itu tidak boleh dipasang masuk gastric tube. Nah, bagaimana untuk pemenuhan nutrisinya? Nah, kalau seperti itu berarti mau tidak mau harus dengan parenteral, ya, total parenteral nutrition atau melalui infus. Ya, jadi TPN, total parenteral infus itu pilihan terakhir ya untuk pemberian atau alternatif cara untuk memberikan nutrisi pada pasien. Ya, itu ya. Baik, untuk alat-alatnya, yang pertama adalah tentu saja NGT-nya atau selang NGT-nya. Nah, ini ada beberapa macam ya, ada beberapa ukuran. Kalau orang dewasa itu biasanya ukurannya 14 sampai 16 ya, FN. Nah, mana dilihat ya, dari mana? Ini di sini ada size-nya. Nah, ya, ada size-nya. Kalau 16 berarti untuk orang dewasa. Ada juga ini kalau 12 ini misalnya ada remaja misalnya ya, atau anak kelas 6 SD, nah itu bisa pakai yang 12 FR ini ya. Kemudian yang kecil ini, nah ini biasanya untuk bayi atau neonatus ya, atau untuk yang balita ya. Jadi ada beberapa kasus yang memang dia contohnya pasien-pasien anak yang dinicu ya, jadi neonatus intensive care unit itu dia harus dipasang NGT karena susunya tidak bisa masuk melalui oral atau mulut, jadi harus dimasukkan melalui selang atau NGT ya. Kemudian stetoskop ini nanti gunanya adalah untuk mengauskultasi bunyi bunyi dup. Nah, nanti itu untuk memfiksasi untuk memastikan apakah selang itu sudah masuk ke gaster atau belum ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ini tong spatel. Ini kalau misalnya nanti ada selangnya ketika masuk itu dia itu kayak melungker gitu loh, ya nggak bisa masuk. Nah, itu kita lihat ya, kita tekan lidahnya sedikit, kita center ketika dia itu kok melungker, nah itu bisa ditarik itu ya. Kemudian ada center, kemudian ada spek. Spek ini ada dua ya, sebenarnya itu bisa menggunakan spek 20 cc atau spek 10 cc. Gunanya apa? Untuk yang 10 cc atau yang 20 cc itu untuk memastikan apakah dia itu sudah masuk ke gaster atau tidak ya, untuk memastikan atau memeriksa kepatenan selang itu sudah masuk ke gaster atau belum. Sedangkan yang kedua, nah ini ada namanya feeding ya, feeding squid ya. Jadi ini beda dengan spek yang 50 cc biasa. Ini itu spek 50 tapi fungsinya untuk feeding, ujungnya ini lancip seperti ini. Sedangkan untuk yang spek 50 yang untuk obat-obat emergency itu beda. Spek ujungnya ini tidak seperti ini ya. Jadi kalau untuk feeding NGT cari yang ujungnya seperti ini ya, jadi berbeda. Kemudian ada gel, kemudian ada hipangfit untuk fiksasi, ada gunting, ada PZ, kemudian ada tisu, ada gelas untuk nanti itu misalnya pasiennya itu kalau misalnya pasiennya sadar itu bisa untuk di stimulus untuk menelan dengan apa? Dengan memberikan minum kayak gitu ya. Kemudian pakai handscoon dan pakai hand sanitizer untuk cuci tangan atau pakai cuci tangan air dengan air. Kemudian ada handuk, ada pemprov gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Tidak? Ya. Baik, kalau seperti itu saya lanjutkan untuk prosedurnya. Nah, ini prosedurnya saya mulai dengan yang pemasangan NGT dulu secara umum, kemudian nanti saya selanjutnya ajari untuk yang feeding, pemberian makan, dan untuk bilas lambung ya. Baik, ini untuk manekinnya kita pakai yang terlihat lambungnya ya. Jadi nanti misalnya seperti ini bisa dilihat ya, ini ada saluran ke lambungnya.
Jadi nanti hidung ini ada saluran sampai ke lambung. Jadi mahasiswa tahu nanti bunyi dup itu bagaimana ya. Baik, saya mulai ya. Selamat pagi dengan Pak Iwan. Pak, ini dengan perawat Isti. Hari ini saya akan merawat Bapak ya. Tadi karena Bapak itu tidak bisa makan melalui atau kesulitan menelan ya, tenggorokannya kan sakit, tidak bisa menelan ya Pak, karena akibat penyakitnya Bapak stroke ya. Nah itu tadi dokter menyarankan untuk memasang NGT. NGT itu adalah pemasangan selang yang dipasang melalui hidung sampai ke lambung Pak. Jadi selangnya ini nanti gunanya adalah untuk memasukkan makanan yang bentuknya cair seperti jus, seperti susu kayak gitu ya. Apakah Bapak bersedia? Nah kalau seperti itu, kalau pasiennya masih sadar bisa ditanyakan, atau misalnya pasiennya tidak sadar, ada kan stroke itu yang sampai koma itu ada. Nah itu tetap ditanyakan seperti itu dengan didampingi oleh keluarga. Jadi harus ada inform konsennya ya, setiap tindakan itu harus ada inform konsen. Jadi kita tetap menanyakan kesediaannya Bapak dan pasien dan keluarga. Baik, kalau Bapak bersedia, saya akan siapkan alat-alatnya ya. Yang pertama adalah cuci tangan. Kemudian menggunakan sarung tangan ya. Prinsipnya ini bersih ya, jadi bukan steril, karena sistem pencernaan itu kan kalau kita makan kan bersih ya, jadi tidak steril. Nggak ada bedanya ya, kode free, makanya susah masuknya. Ada lagi ya Mbak yang punya? Ini ada lagi belum dibuka. Gak apa, bukaan ini. Yang pertama kita bisa menyiapkan hipafik dulu ya. Hipafik ini gunanya adalah nanti menandai sama memvisasi ya. Jadi ketika nanti kita mengukur itu nanti kita tandai dengan hipafik. Oke, yang pertama adalah kita siapkan dulu untuk NGT-nya. Untuk orang dewasa berarti dia ukuran 16 boleh ya. Kemudian kalau kita pegang NGT itu tidak boleh ngelewat gini ya. Kita harus tetap upayakan ini kita ada di genggaman kita ya. Jadi bolehlah, pokoknya ini boleh diulur gini pokoknya, tapi nggak boleh yang kelewat gitu ya. Tahu kan kelewat maksudnya. Nah, yang pertama adalah kita ukur dulu ya. Ukurnya dari mana? Yang pertama adalah diukur dari ujung hidung, kemudian ke ini daun telinga sampai nanti ke PX atau prosesus xiphoideus ya. Jadi untuk menentukan seberapa sih dia itu masuknya sampai ke gaster tuh kira-kira diukurnya seperti ini ya. Jadi ujung hidung sampai ke daun telinga.
daun telinga, ya ini dipegang, kemudian sampai ke PX. PX itu adalah apa? Ya, apa itu? Bukan diafragma, tapi di atas diafragma. Jadi di sini ada seperti kayak ini kan sternum. Jadi ujungnya sternum di sini, ya. Itu adalah PX, ya. Nah, kira-kira itu ada di tengah-tengah dada, ya, di sini, ya. Misalnya ini segini, oke. Nah, ini sebenarnya juga ada angkanya ya, tapi kan kita kadang orang lupa ya, jadi kita harus menandainya dengan apa namanya ini, plaster ya. Nah, kemudian kita boleh taruh di sini dulu. Kita pasang dulu rambutnya. Permisi ya Pak, saya pasang ya Pak. Setelah ini rasanya itu agak nggak nyaman ya Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada selang yang masuk Pak, itu jenengan tidak boleh melawan ya. Nah, kalau misalnya ada selang yang masuk di tenggorokan Bapak, itu saya dibantu ya Pak ya, nanti ditelan ya. Nah, itu dijelaskan. Jadi pasien itu posisi yang pertama adalah pasien itu ekstensi kepalanya. Ketika dia sudah masuk ke nasofaring atau ada rasa seperti mual kayak mau muntah gitu ya, pasien disuruh untuk fleksi. Jadi dagunya ini menunduk sampai ke dada. Nah, kemudian saat itu pasien disuruh untuk menelan atau dibantu dengan minum air ya. Nah, misalnya pasien ini sadar, ya itu boleh pasien itu diposisikan semivolar, ya. Tapi kalau pasien stroke itu kan nggak boleh, ya. Jadi misalnya ini kan kasusnya tadi pasien stroke, nah pasien stroke itu nggak boleh untuk semivolar. Jadi dia hanya boleh 15-30 derajat atau head up, ya seperti ini cukup. Tapi kalau pasiennya misalnya kok kumbal lambung atau ileus tadi ya, itu atau bilas lambung, kumbah lambung sama ya. Yang tadi dikompresi itu kan pasiennya masih sadar penuh. Nah, itu boleh pasiennya itu semivolar supaya lebih nyaman ya. Kemudian kita dekatkan bengkoknya, nanti takutnya pasien itu kayak muntah gitu ya. Kemudian kita ambil jelinya. Kita boleh tutup dulu ya ini ya, jadi supaya ketika nanti dia masuk ke lambung tidak ada udara yang masuk. Jadi ini kita kunci dulu ya, seperti ini. Jadi kalau nanti udara itu masuk ke lambung kan rasanya kan begah kan, nggak enak. Jadi ditutup dulu itu lebih bagus ya. Kemudian ini dikasih jeli lubrikan 5-10 cm. Ya. Nah, pastikan sebelum kita masukkan ke hidung, itu pastikan hidungnya itu lubangnya itu ya paten, tidak ada obstruksi, misalnya ada polip atau ada hambatan ya. Dan itu kalau misalnya yang paten mana, misalnya atau pasien itu merasakan buntu ya jangan dipasang di situ. Jadi pasang yang lubangnya itu enggak buntu plong gitu ya. Nah, usahakan kamu posisinya di sisi hidung yang plong tadi itu, yang tidak ada hambatan dan lain sebagainya ya. Nah, cara periksanya ya boleh kamu bisa periksa dengan senter dan lain sebagainya ya. Bapak, ini saya mau masukkan selangnya, agak tidak nyaman ya Pak. Permisi ya Pak. Nah, ini pasiennya suruh ekstensi atau fleksi? Ekstensi ya. Permisi ya Bapak. Nah, langsung masuk. Kemudian ketika sudah sampai kira-kira 15 cm ya, pasiennya disuruh menunduk atau fleksi ya. Kecuali
kalau pasien itu tidak mengalami kalau kecuali berarti tidak boleh pada pasien yang mengalami fraktur tulang belakang, tidak boleh ekstensi, tidak boleh fleksi, ya, itu ya. Tapi kalau pasien itu aman, tidak ada fraktur tulang belakang, itu boleh ekstensi, boleh fleksi, ya. Oke, sampai sini. Kemudian pasien disuruh fleksi. Misalnya kok pasien kok nggak masuk ya, nah itu boleh kamu cek dengan senter. Permisi ya Pak, saya cek dulu ya. Nah seperti ini. Kemudian ketika dia ternyata dia melungker bulat di dalam ya di nasofaring, maka itu boleh ditarik dulu. Nah kemudian pasiennya biar dia itu nyaman dulu sebentar, baru dimasukkan lagi. Atau misalnya pasiennya mau muntah, hentikan dulu pemasangannya, pasiennya muntah dulu. Ya jangan kamu teruskan aja terus pasiennya muntah ke kamu, nggak boleh ya. Jadi kalau pasiennya mau muntah dulu, baru dilanjut lagi, ya. Oke. Permisi ya Pak. Langsung aja ini pasang terus. Mana ini nggak bisa dong. Pasang terus sampai ya ibaratnya sampai sini ya, sampai tandanya. Nah harusnya dia itu bisa sampai ke lambung. Sebenarnya ini ada pasiennya yang ada di ICU itu, saya nggak bisa ngangkat ini ya. Jadi ini harusnya sampai ke lambung sini. Ibaratnya sudah sampai tanda ya, dimasukkan sampai tanda. Kemudian nah untuk memastikan kepatenan dia itu sudah sampai ke lambung bagaimana? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa ekspirasi cairan lambung atau HCl-nya dengan menggunakan spet. Kalau ini harus ada wadah khusus ya. Nah seperti ini. Kita ekspirasi cairan lambungnya sampai 10 cc ya. Kemudian kita tutup lagi. Nah misalnya ini wadahnya ini ya, cuci ini. Nah kita masukkan di sini. Kemudian kita membutuhkan kertas lakmus ya. Jadi untuk mengecek bahwa itu memang benar-benar cairan lambung, itu kan apa? Kalau cairan lambung sifatnya asam atau basah? Asam. Kalau asam berarti kertas lakmusnya warna merah atau biru? Merah. Ya, jadi kita cek dengan kertas lakmus ini kertas lakmus. Nah ini kertas lakmus, kita cek ya, ternyata warnanya merah, itu berarti sudah asam. Berarti sudah benar selangnya itu ada di lambung. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua kita bisa memasukkan udara ke dalam lambung ya, dengan cara kita nanti auskultasi. Nah ini kan misalnya kalau perut orang kan nggak kebuka gini kan ya. Jadi kalau perut manusia itu kan nanti ketutup. Nah pastikan kalau lambung itu ada di mana? Perut sebelah kanan atas atau kiri? Kiri. Berarti kita ngeceknya ada di perut kanan, perut kiri atas ya. Kita masukkan udara 10 cc.
kita memasukkan udara, letakkan stetoskopnya ada di perut kiri atas ya, seperti ini. Nanti kedengaran suara duk. Nah, kalau sudah kedengaran suara duk, sudah paten, berarti sudah benar ya. Ujung dari selangnya itu ada di lambung. Tapi jangan lupa nanti udaranya keluarkan lagi ya. Masukin udaranya nggak pelan-pelan. Langsung duk, langsung cepet duk gitu ya. Karena apa? Karena untuk supaya terdengar. Kalau pelan-pelan nggak kedengeran ya, jadi langsung duk gitu ya. Terus kita ambil lagi cairannya 10 udaranya 10 cc ya, kita buang. Nah, terus kita tutup lagi ya. Oke. Nah, setelah itu ini prosedurnya sebenarnya sudah selesai untuk pemasangan NGT. Supaya NGT ini tetap ada di tempatnya, maka kita harus memfiksasi supaya tidak kemana-mana dengan cara kita membuat pipa fix seperti ini ya, dengan kupu-kupu, teknik kupu-kupu ya. Biasanya ini mahasiswa yang bingung caranya memfiksasi ya. Jadi tadi kan kasa dibagi dua seperti ini ya, agak lebar. Ini yang ini ada di hidungnya seperti ini. Kemudian ini boleh nah, caranya gini, nggak boleh menutup hidung ya, jadi kupu-kupu. Nah ya, nah, seperti ini ya. Terus bisa juga ini nanti di seperti ini supaya tidak mengganggu ya. Seperti ini sudah selesai ya. Ini untuk pemasangan NGT. Selanjutnya kita bisa memberikan makanan atau feeding yang pertama ya. Nah, feeding atau pemberian makanan itu biasanya diberikan pada pasien yang tadi yang tidak bisa menelan atau pasien yang penurunan kesadaran. Biasanya itu porsinya sehari itu biasanya 6 kali 200 cc ya. Kecuali pada pasien-pasien dengan gangguan penyerapan, artinya absorpsinya tidak bagus. Nah, itu biasanya hanya 3 kali 100 atau 6 kali 100. Tapi kalau yang tidak ada gangguan pencernaan itu biasanya porsinya adalah 6 kali 200. 200 itu ya kira-kira segelas ini ya. Nah, kita juga bisa memberikan apa ya, setelah pemberian jus atau susu harus dibilas dengan air basah. Supaya apa? Supaya tidak ada sisa jus atau susu yang ada di selang, karena ini akan menimbulkan tumbuhnya bakteri ya. Terus sebagai catatan, kalau misalnya pasien dengan ada residu, jadi dia itu mengalami tadi obstruksi, ileus obstruksi. Nah, itu biasanya di dalam lambung itu masih menumpuk cairan. Nah, itu biasanya pasien itu diaspirasi dulu cairannya sebelum dimasukkan makanan ya, supaya apa? Untuk mengetahui apakah penyerapannya itu bagus atau tidak ya. Oke, ini pada pasien yang tidak ada gangguan pencernaan maka boleh dilakukan langsung ya, dengan menggunakan sped feeding ya. Nah, cara yang pertama itu bisa menggunakan sped feeding seperti ini. Jadi kamu bisa ambil, ini kan 200, berarti kalau 50 ya berarti 4 kali ya. Langsung dimasukkan, ini ditutup dulu seperti ini, baru setelah itu dibuka, dimasukkan pelan-pelan, jangan dijrot ya. Itu membuat pasien yang tidak nyaman ya. Jadi pelan-pelan kalau yang ini. Kalau yang tadi untuk kepatenan itu yang langsung duduk gitu ya.
seperti ini sampai habis ya cairannya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah ininya diambil, kemudian ini dimasukkan seperti ini, ditutup ya, karena ini kan bolong, jadi nanti bisa masuk udara. Ini ditutup dulu, ini dimasukkan seperti ini sampai penuh, sampai mungkin ya 50 aja, jangan penuh-penuh nanti takutnya tumpah ya. Nah, ini sesuai dengan gravitasi bumi, biarkan dia turun sendiri ya sampai habis. Berarti kalau ada 200 cc, ini kan 50, berarti sampai 4 kali. Ini yang kedua misalnya. Tuh, pas. Yang kedua, kemudian ini yang ketiga, terus ini yang keempat ya. Biasanya ini banyak yang dipakai pasien di ICU itu banyak kayak gini ya. Terus yang terakhir ini kasih air dibilas, mungkin nggak sampai 50 ya, bisa 20 gitu ya, atau 10 boleh ya. Nah, sampai bersih. Setelah itu ditutup lagi ya, tutup seperti ini. Ini yang spek feeding atau feeding, pemberian makan. Nah, setelah ini sudah ya. Ini saya terminasi dulu pada pasien yang membutuhkan makanannya. Bapak sudah selesai untuk pemberian makannya ya. Gimana Bapak rasanya? Tadi pemasangannya sakit ya, agak sakit ya Pak ya. Karena memang Bapak membutuhkan prosedur ini supaya Bapak tetap nutrisinya tetap terpenuhi. Nanti kalau misalnya ada keluhan Bapak, misalnya kok nggak nyaman, perutnya tidak nyaman, maka bisa panggil saya di anestesa. Gitu ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi. Nah, boleh. Selanjutnya saya ini pada pasien misalnya dekompresi atau pasien yang habis ini aja, habis minum Baygon, nggak sengaja dia minum Baygon ya, dikira itu adalah Coca-Cola ya. Nah, itu misalnya dia datang ke IGD ya, pagi-pagi kan, subuh-subuh tadi dia minum Baygon misalnya, terus langsung dibawa keluarganya ke IGD ya, langsung dipasang untuk NGT, kan sudah selesai pemasangannya ya. Caranya untuk bilas lambung adalah kita membutuhkan cairan kurang lebih 2000 cc atau 2 liter untuk membilas lambungnya. Bisa menggunakan air hangat atau air biasa itu yang dihangatkan, atau bisa menggunakan NaCl, tapi biasanya itu lebih ke air yang biasa ya, yang dihangatkan gitu ya. Nah, caranya adalah sama, kita siapkan untuk ini bengkoknya ya, atau ini saya ajari cara yang sesuai prosedur aja ya. Kita caranya adalah memasukkan cairan itu ya sampai dulu, boleh 1 liter dulu, habis itu setelah bersih 1 liter lagi boleh, jadi tidak langsung 2 liter, yaitu membuat pasiennya nggak nyaman ya. Jadi seperti ini dimasukkan, disitu dibuka gini sampai 500 cc atau 700 cc dulu boleh. Habis itu setelah dia itu masuk ya, kita tunggu sebentar. Nah, baru kita nanti akan cara yang pertama adalah disedot. Nah, disedotnya ya, seperti ini kayak tadi, kayak aspirasi cairan lambung seperti ini. Terus cairannya dibuang ke baskom atau ke bengkok ya, seperti ini. Atau cara yang kedua adalah kamu bisa pakai ini kosong ya, dilubangi, terus nanti ini ditaruh di sini ya, di tali, terus ini nanti dialirkan di sini gitu ya, atau ke bengkok, jadi nggak pakai ini tapi langsung ke bengkok misalnya. Nah, ini pakai yang dengan gaya gravitasi ya, kita menggunakan gravitasi, jadi ini lebih rendah, terus ini lebih tinggi selangnya, jadi dia bisa turun ke bawah. Nah, itu caranya untuk bilas lambung ya. Kemudian setelah itu evaluasi juga pasiennya ya. Setelah bilas lambung, evaluasi apakah dia itu cairannya itu sudah
bening ya. Jadi kalau prinsipnya bilas lambung atau dekompresi itu cairan yang keluar terakhir itu sudah bening. Nah, itu baru bisa dihentikan untuk bilas lambung. Itu ya. Jadi kalau misalnya cairannya itu masih coklat atau masih hijau, nah itu tidak masih kotor ya, lambungnya masih harus dicuci lagi. Seperti itu ya. Jadi harus kita konsultasi ke dokter dulu. Misalnya sudah 2 liter dok yang masuk, tapi kok masih kayak gini warnanya, nah itu bagaimana, dokter yang memutuskan ya, karena itu adalah ranah dokter ya. Kita tindakannya adalah sampai ke tadi yang pengkajian, implementasi, sampai ke evaluasi. Setelah dievaluasi kita lapor ke dokter gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah? Ini ada yang harus mencoba satu, siapa? Kalau nggak ada yang mencoba itu berarti nggak bisa dievaluasi pembelajarannya. Ayo coba sama. Pacar ya, pacar sini pacar. Nah, untuk AFNGT Indra, itu ada sampai jembatan? Di sini, Bu. Oh, di situ besar. Iya. Tolong Mbak, uang Mbak. Jadi ngurus. Nah, untuk AFNGT itu kita kasih alkohol sep dulu ya, supaya tidak sakit. Setelah itu kita lepas. Nah, seperti ini. Nah, kita lepas pelan-pelan. Bapaknya atau pasiennya disuruh nafas. Nafas dalam, Pak. Nah, nafas dalam kita lepas pelan-pelan. Habis itu kita langsung buang ke bengkok, langsung dibuang ke sampah medis ya. Saya pacar. Bu, itu kalau selangnya biasanya diganti berapa hari? Biasanya 7 hari, tapi biasanya itu kalau di ICU itu kalau misalnya pasiennya dirawat kan bisa berbulan-bulan, itu bisa diganti. Tapi kalau misalnya pasiennya kan kalau kayak di Swagia tadi yang pasien stroke itu kalau dia 3 hari dievaluasi, kalau sudah bisa menelan, bisa mengunyah, nah itu dilepas. Tapi nggak boleh dilepas dulu, tapi dia itu diajari untuk minum sedikit-sedikit dengan dievaluasi. Kalau sudah bagus pencernaannya, dari teranya sudah tidak ada, baru dilepas. Jadi supaya tidak pasang bolak-balik. Nah, jadi sambil tetap ada itu dia dilatih. Ya. Ayo pacar. Itu Tindakannya. Ini buang aja Mbak. Pakai yang ini baru aja. Loh, pertamanya siapkan ini dulu. Apa kamu pakai sarung tangan dulu? cuci tangan. Nah, ini ya, caranya seperti ini ya untuk yang fiksasi ya. Kemudian untuk yang penanda nanti kecil aja. Ini direkam. Itu gak bisa, kamu kurang berapa? Ini S, ini Eva, S semua. Harusnya ini M. Iya. Ini M. Ini ada yang Wes. Oh ini ada ini. Bisa atau enggak? Oh ya cukup. bisa.
Ini bisa. Nah, ini sudah. Langsung buka LGT-nya, terus diukur dulu. Yang besar toh, itu yang anak kecil. Terus gak apa-apa itu, gak apa-apa. Orang usah ngelak gunting, ini loh tier here. Mana tier here? Ini. Ya. Sekarang umurnya tadi gimana? Kemana? Dari hidung ke telinga Oh, daun. telinga. Terus Dari hidung ke telinga daun. Daun telinga. ujung hidung, ujung. Mancungnya itu loh, mancungnya. Oh, di sini. Ya. Sini loh, woi. Mancungnya, ujung. Terus daun telinga. Sampai ke PX. Jangan dilower, ini tetap ada di genggamanmu. Tanganmu kan besar itu, muat itu. PX itu di mana? Di tengah-tengah dada. Coba diraba, punyamu yang mana? PX. Dia ada di sana. Di sini. Yang kamu pegang itu sakit. Ini kan nggak sakit. Terus bawahnya lagi sakit. Yang nyeri. Ya, tuh ya. Ujung hidung sampai ke PX. Panjangan itu. Iya. Terus Di situ kita tandai. Terus kamu tandai ini aja itu nggak usah. Pakai apa? di Ini lo udah tak siapin. Loh, ini. Ini belum ujian, orang usah tremor. Gak dijeda. Terus. Makanya IMB kan itu tuh. kita mulai sini. Ya. Kalau kewan ya taruh di bagian sini. Ojo keluar ini, fajar keluar loh, karena ini kotor semua. Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Ini habis ini. Itu loh, sudah ada ya. Ukur antara 15 meter di sini. Sentimeter. 5 sampai 10 cm. Ini. Jadi kita kasih Ya. jari. Oke, terus. Sebelumnya kita harus menutup Oke. terlebih dahulu biar tidak ada udara yang masuk. Siapa? Permisi Pak, kita akan memasukkan selang NCT. Engko nek ujian jelas no, saiki mencoba dulu tindakan. Oke, disuruh apa bahasanya ini? Bahasanya tadi ekstensi kan awal itu. Terus kalau sudah 15 cm, disuruh apa? Fleksi, nunduk. Pastinya nggak ngerti fleksi. Nunduk Pak. Nah,
Ya wes terus masuk no, terus. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya wes nggak apa. Itu kamu gini-gini anggap aja. Terus sampai ke penandanya ini ya. Sudah. Terus misalnya ini sudah penandanya ini sudah sampai sini, berarti sudah masuk toh? Sudah masuk. Terus ya pakai. Pakai espresso. Belum. Yo nek iku wis masuk ning gone lambung. Kalau belum, gimana cara ngeceknya? Kita palpasi dulu. Terus Auspuls Palpasi. kok palpasi. Nah, cara metode kedua aja boleh. Ini pakai spesimen 10 cc. Masukkan udara. Oh ya diam dulu udah 10 cc. Bisa itu bisa. Mana? Mana itu? Stetoskopnya mana? Jangan lepas Bu. Loh. Aku taruh ini nggak apa-apa. Ya apa pacar? Taruh di mana? Di perut bagian mana? Kiri atas. Nah, kiri atas itu lambung. Langsung bluk. Nah, ojo terlalu lembek. Bluk. Ulang. Itu nggak kedengeran suaranya. Ayo. Nah gitu. Ya kalau sudah terdengar bluk berarti sudah paten, sudah ada di lambung. Terus baru boleh difiksasi. Sekarang fiksasi dulu. Ini ya dilepas dulu toh. Sepetnya. Sepetnya dilepas dulu ya. Taruh. Ya, fiksasi sekarang. Kiri. Buka. Apa itu? Nah. Itu di hidungnya, yang lebar itu di hidungnya. Jadi kalau semua tak warung kayak. Kurang ke bawah. Ya. Cita apa cari? Ini ku tempel musik sampai penuh. Loh kan? Ulang. Apa sih? Ini kelebar. Bisa tap aja. Tempel semua. Gila. Nah, nih. Ya, terus Soalnya gak diangkat. ini ke sana, silang. Udah nutup hidungnya. Nah, oke, terus satunya ya silang ke sana.
Ya karena ini manekin ya, jadi nggak terlalu nempel. Kalau manusia itu nempel. Nah, udah ya. Ya wes gak apa-apa. Jadi ini sudah paling nggak sudah tahu ya bagaimana caranya. Siapa yang mau mencoba lagi? Ada? Nggak ada ya sudah. Tapi nanti kalau ujian udah bisa ya. Oh, ya. Ini masuk itu masuk postur. SC, NKT, ya saya. Apa aja NKT. Bu yang masuk? Ya nanti feeding. Kalau kasusnya bilas lambung ya bilas lambung. Kalau kasusnya feeding ya feeding ya. Sudah ya, ya. Ayo sekarang diambil DT kok sebut lepas. Ayo diambil DT dulu. Terus gak apa-apa, nggak usah pakai handphone ini. Aku swab. Bengkok kamu manfaat no sih. Ya. Harus belajar fiksasi ya. Iya. Kadang itu ya masuk itu mudah, tapi fiksasinya kayak gini nih yang susah. Udah, oke. Udah. Ruangan siapa Reza? I just had to let you know you're